ibadah ekonomi. Maka saudara-saudara kita yang sedang berhaji ini menggabungkan dari sekian jenis ibadah. Jasa dia iya, karena haji dibutuhkan kekuatan fisik dan kesehatan. Maliyah juga iya, yaitu membayar berangkat haji. Kalau dulu istilahnya ONH, kalau sekarang istilahnya PPIH. Jadi tujuannya adalah taqarruban ilallah. Kemudian poin yang berikutnya sebelum kita masuk kepada prakteknya secara konkret, kenapa Allah mensyariatkan ibadah kurban yang tidak hanya kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi seringkali kalau orang bicara tentang ibadah kurban, mesti yang teringat dan terterngiang di benak kita adalah sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kalau saya sering mengatakan orang yang bicara tentang ibadah kurban langsung membahas pada sejarah ibadah kurban pada masa Nabi Ibrahim, itu secara tarikh tasri itu memutuskan estafeta dari sejarah kurban sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kalau kita bicara tentang sejarah kurban, ibadah kurban itu ada sejak syariat pertama dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam yang dipraktikkan oleh dua putranya Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tapi kenapa kok langsung ujung-ujung ke sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam? Padahal sejak Qabil dan Habil pun sudah ada syariat kurban. Hanya saja bedanya kalau dulu itu kurban dengan segala hal yang merupakan hasil dari profesinya. Karena Qabil itu seorang petani, maka dia menyampaikan atau membayar melaksanakan kurban dari hasil pertaniannya. Habil itu seorang peternak, maka dia melaksanakan kurban dari hasil ternaknya. Tetapi esensi yang kemudian disyariatkan di situ, yang bagian dari hikmah disyariatkannya ibadah kurban, ini ada terganggu ya suaranya. Jadi syariat dari ibadah kurban itu kan salah satu hikmahnya. Di samping sebagai tujuannya tadi taqarrub ilallah, sebenarnya salah satu hikmahnya adalah untuk membuat sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia dan membuang segala potensi-potensi yang bersifat hayawani. Nah, terbukti kenapa ibadah kurban yang Habil diterima, sementara ibadah kurban yang Qabil ditolak. Salah satunya karena dia ikhlas. Qabil itu hasad iri dengki. Maka oleh para ulama dikatakan dosa tertua dalam sejarah peradaban manusia itu adalah iri dan dengki. Itu dosa yang paling tua. Bukan syirik, bukan mencuri, bukan yang lain, tetapi hasad atau iri dan dengki. Orang kalau sudah dengki itu apapun bisa dilakukan. Maka kita membuat potensi-potensi dan kekuatan hewani. Sampai seorang Qabil tega membunuh saudaranya yang bernama Habil, demikian. Maka kata para ulama, kenapa dengki itu dikatakan sebagai dosa tertua? Al-hasadu yuqatil Qabil
bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Yang binatang ternak itu pun juga dibatasi, onta, sapi, lembu dan sejenisnya, lalu kambing. Jangan merasa girohnya ingin berkurban, yang dikurbankan misalnya mentol, berkorban pakai ayam. Kalau hanya sanggup berkorban pakai mentol atau ayam, tidak usah, cukup korban perasaan sambil menyiapkan modal teman-teman bisa berkorban. Kenapa? Karena korban ada kriterianya, ada syaratnya, ada waktu dan ada ketentuannya. Kalau dasar hukumnya tadi Al-Qawsar itu jelas, kemudian ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau sa'atun walau yudohi wala yakobana musolana, yang oleh mazhab Hanafi dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya ibadah kurban. Tetapi kalau ditarik dan mayoritas atau jumhur ulama mengatakan ibadah kurban itu sunnah muakkadah. Kalau dalam bahasa fikihnya. Nah, tetapi ya tentukan kita kurban ilallah, maka diupayakan untuk bisa terlaksana dengan berbagai macam upaya dan hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam binatang ternak. Saya kira ini sudah umum. Tetapi kita masuk pada kriteria itu. Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria yang pertama adalah jenis binatangnya. Oleh Quran disebut dengan bahimatul an'am. Kriteria yang kedua adalah dari sisi fisiknya. Ada 4 kriteria yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai pantangan. Kalau 4 pantangan ini salah satunya ada pada binatang kurban itu, maka tidak sah dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang ketiga adalah kriteria secara usia. Jadi ada kriteria onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Tetapi kan binatang itu tidak punya akte kelahiran. Bagaimana cara menentukannya? Kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya ternak kreatif. Setiap bayi yang lahir dari binatang kurban yang dibuatkan akte kelahiran, sampai namanya, tempat tanggal lahirnya, berat badannya pada saat nanti kalau jualnya itu berapa? Ini loh namanya, jenisnya, usianya. Nah, ini yang oleh Nabi disebut dengan musimna. Telah memasuki usia yang ideal untuk dijadikan sebagai hewan kurban, sekalipun plus minus. Gak harus 2 tahun tepat, ya bisa jadi 2 tahun kurang 1 minggu, bisa jadi 2 tahun kurang sekian puluh hari. Gak saklek sifat. Sampai pada masa Rasulullah, kalau tidak ditemukan musimna, maka bisa dibawanya. Cuma tidak terlalu ekstrim. Nyembelih kambing usianya baru, kalau di Tegal itu kan sate balita, balibul, bayi bawah 5 bulan. Lah yang disembelih baru 2 bulan misalnya. Wah, itu gak punya kebinatangan. Masih senang-senangnya yang masih sembelih. Nah, maka cara menentukan musimnya, usianya itu kalau dikarenakan kedokteran hewan bisa dilihat dari struktur giginya. Ini yang ahli tentu dokter hewan. Kemarin dan beberapa kali saya satu panggung dengan para dokter-dokter hewan dari UGM. Maka di situ banyak dijelaskan tentang kelebihan. Tetapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas dikatakan ada yang disebut dengan musimnatan illa ayyun sara'alaikum. Harus usianya itu sesuai dengan ketentuan, kecuali kalau sulit mendapatkan. Ternyata lahirnya itu bersamaan semua karena COVID itu vakum, nggak mau melahirkan. Melahirkan itu pasca itu ternyata begitu kurban usianya hampir rata, belum genap 1 tahun. Nggak ada pilihan lain, boleh.
yang benar-benar pincang, yang benar-benar kurus kering, tinggal tulang sama tulang sama kulitnya. Nah, kalau itu sudah baik. Tetapi ada hewan itu bagus, cuma matanya ada cacat sedikit, ya tidak masuk kategori buta yang jelas-jelas butanya. Atau ada sapi loncat, salah loncat, akhirnya betul ada pinjam sedikit, ya tidak masuk kategori bagiannya palsu. Nah, artinya adalah yang benar-benar sakit. Maka termasuk juga sapi yang mengalami atau terkena virus penyakit kuku dan mulut, itu juga stadiumnya macam-macam. Ada yang memang sudah kena tapi masih layak untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Ada yang sudah stadiumnya itu sangat parah, jangankan untuk disembelih, wong dia mau bangun saja nggak bisa, makan nggak mau, maka ini yang sudah jelas-jelas sakit, masuk kategori yang kedua itu al-maridho bayyana mautuha. Maka sekalipun Nabi tidak bicara tentang penyakit mulut dan kuku, apalagi bicara tentang virus lato-lato, semuanya sudah masuk di sini. Itu cadangnya Nabi. Karena penyakit itu kan akan berkembang jenisnya, bentuknya. Tetapi kalau benar-benar sakit, maka jangan dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, siapa yang paham betul tentang ini? Ya, tentu dokter hewan. Maka termasuk semalam di Timunan saya sampaikan, kepanitiaan kita itu perlu dirubah sekarang. Kepanitiaan kurban tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara, tukang jaga, tukang muliti, tukang bagi dan sebagainya, tetapi harus ditambahkan satu lagi, ahli kedokteran hewan. Jadi panitiaan itu harus muncul ahli di situ. Lalu kenapa? Karena isyarat dalam Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau engkau belum tidak. Yang ahli tentang hewan ya dokter hewan, dia bisa menjelaskan ini yang layak dan ini yang tidak layak. Nah, karena itulah fatwa tadi sudah memutuskan itu, baik penyakit kuku dan mulut, kalau dokter hewannya mengatakan tidak parah atau masih layak, maka itu dapat dijadikan sebagai binatang kurban asal kriteria tadi: unta, sapi, kambing, dan sejenisnya. Dan jumlahnya saya kira seringkali kita dengar dan banyak hadis yang terkait. Orang seringkali beranggapan bahwa kalau menyembelih satu ekor kambing itu untuk satu person atau satu pribadi orang. Padahal dalam hadis dijelaskan satu itu satu keluarga. Jadi bukan hanya untuk satu orang, sehingga tidak diperlukan misalnya tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depannya lagi untuk. Padahal satu hewan kurban itu adalah berlaku untuk satu keluarga. Wa ahli, yaitu dan keluarga intinya. Maka itu masuk. Hanya ketentuannya, kalau dalam kasih hadisnya sab'atun an ba'irin sab'atun. Kalau kota itu 7 orang, tapi pada masa kaidah dan pada masa-masa tertentu ternyata ada hadis yang menegaskan an-asar. Kalau kota itu bisa 10 orang. Pertanyaannya bagaimana kalau sapi atau lembu dengan jenis tertentu yang justru dagingnya lebih banyak dibandingkan dengan kota tertentu? Kan ada di musim macam-macam bahkan bisa 1 ton misalnya, atau bisa sekian ton. Bisa nggak kemudian itu 10 orang? Nah, disitulah pikirnya. Sebagian ulama kalau memang itu besar sekali, melampaui apa bahkan melampaui esensi dari besarnya atau badannya daging otak, maka sah-sah saja untuk 10 orang. Tapi umumnya kita ansar atin 7 orang untuk satu lembu atau sapi. Baik itu sapinya sapi Bali atau limosin, batek dan sejenisnya. Tapi itu adalah standar maksimumnya.
Kalau orang mampu 1 ekor 1 kilo sih kan lebih bagus lagi. Nah, agama memberikan batasan yang sifatnya batasan maksimal. Mungkin langsung kita masuk pada problemnya kalau waktunya kan sudah banyak. Nah, tadi saya katakan bahwa kurban itu harus dilaksanakan secara ihsan. Apa saja bentuk ihsannya? Dalam banyak hadis dijelaskan. Salah satunya kata Nabi, kalau sedang menyembelih hewan kurban, maka jangan disatukan antara hewan yang sedang disembelih dengan hewan lain yang lupa antrian untuk disembelih. Dibandingkan banyak, ini sapi atau kambing sedang disembelih, di sebelahnya itu ada sapi yang diikat di pohon misalnya. Itu orang yang tidak memiliki perilaku binatang, gak ngerti perasaan binatang. Yang satunya kambingnya disembelih, yang satunya lembek. Bagi kita kan biasanya saja. Padahal bisa jadi yang lembek itu histeris dia, depresi, stres berat. Lihat tantenya lagi disembelih, lihat omnya lagi disembelih, tambah lembek. Gantian ibunya disembelih, lembek lagi. Tapi kita gak punya perasaan. Maka Nabi katakan, jangan kamu satukan atau pisahkanlah antara hewan yang disembelih dengan yang mengantri waktu yang disembelih. Itu ihsan yang luar biasa. Dan Nabi juga mempraktikkan serta menegaskan, kalau satu area yang kira-kira dikasih tabir atau dikasih pembatas, atau misalnya kita dulu di sebelah tembok sana sehingga tidak melihat proses penyembelihan. Nabi ihsan dalam segala hal, termasuk mengerti menghayati perasaan dari binatang itu sendiri. Karena kurban itu bukan aja untuk membantaikan. Sebab orang-orang Australia kan pernah memboikot untuk mengirim binatang ternak ke Indonesia, karena dianggap orang Indonesia itu pada saat Idul Adha melakukan pembantaian. Iya, dalam batas-batas tertentu tidak salah penyampaiannya, karena banyak praktek budidaya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Salah satunya tadi itu dicampur bawang, belum lagi nyembelihnya taruh jantungannya kadang tidak berperi binatang juga. Padahal sekarang sudah ditemukan cara-cara tertentu, ikat sebelah sana sini, ditarik secara pelan-pelan, jatuhnya juga bagus. Bahkan ada alat yang sudah dibuat, tinggal kemudian masuk itu semakin dekat, tinggal dijatuhkan ini siap disembelih. Ihsan dalam segala hal. Dan termasuk dokter hewan mengatakan, kenapa coba kalau kita berpikir rata-rata dari korban itu kok perengus? Ternyata kuncinya adalah kesalahan pertama dalam memperlakukan hewan itu sendiri. Cara menjatuhkan yang tidak benar berdampak pada kualitas daging. Cara memiliki yang tidak benar perlu semua nanti dagingnya. Ternyata panitia itu perlu juga kursus cara penanganan kurban yang benar. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, jangan kau asal pisaumu di hadapan hewan yang kamu sembelih. Coba lihat tanda-tanda. Musimnya panjang-panjang, saja. Itu mengerikan betul ya. Pernah bayangkan kan? Ketika yang tukang jaga saksen itu datang seekor harimau atau seekor apa yang paling buas? Singa. Singanya ini memperhatikan tingkah laku kita menyembelih hewan. Jangan-jangan singa itu geleng-geleng kepala. Coba lihat manusia, satu ekor dikeroyok orang banyak, disembelih, habis disembelih digantung, habis digantung dikuliti, habis dikuliti dipisah-pisahkan antara jeruan dengan daging-dagingnya. Gak puas dicacah-cacah di bagian, gak puas dikucil-kucil lagi dicacah, gak puas ditusuk-tusuk, gak puas dibakar, kasih merica, kasih sambal, kasih kecap.
beli kambing 1 truk itu, dibuatkan tiga lantai itu, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, sampai banyaknya. Begitu sampai di Jogja, bagian bawah mati semua. Padahal niatnya kurban. Kenapa negaranya sangat jauh tidak diperhatikan kebutuhan oksigennya, makannya? Kalau di bawah seperti itu stresnya kira-kira kayak apa? Tidak diperhatikan. Kalaupun masih bisa disebut kualitasnya itu akan menjadi berkurang dan ihsan kita pun juga tidak maksimal. Kemudian gimana cara mengirimnya? Gak boleh kemudian sambil dipukul-pukul biar cepat jalannya. Ihsan juga ternyata harus diperlakukan, karena kurban adalah bagian dari ibadah, bukan ajang pembantaian. Termasuk bagaimana cara menjatuhkan tradisional sudah ada juga. Cara meningkatnya, kemudian nanti bagian satu ditarik pelan-pelan, jatuhnya pun juga dengan cara yang sangat kuat. Bukan seperti kita kemudian diikat kakinya dengan paksa, dijatuhkan, begitu jatuh diintip oleh sekian banyak orang. Ada yang tidak kepalanya, ada yang tidak. Memang kita menjadi pembantai itu, karena agama tidak mengajarkan seperti itu. Nah, saya punya temuan-temuan tentang bagaimana cara menjadikan hewan. Dalam kaidah fikih itu dibicarakan bahwa al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil asal. Kalau cara-cara dahulu yang sudah tidak relevan lagi, tidak manusiawi, tidak hewani, tinggalkan, ambil dengan cara-cara yang lebih santun berdasarkan temuan ilmiah. Kalau ditarik itu yang disebut dengan dalil burhani saintifik. Tidak seperti tradisi kita dulu, udah diinjak-injak sambil rokokan lagi, lihat hewan yang disembelih sedang sekarat, wah sambil ini bernama ahli hisab. Nah, di sini perhatikan, karena ada etika juga. Ada lagi yang tidak sabar, baru membeli sapinya atau binatangnya sekarat, dipercepat langsung ditepuk lehernya, diputuskan. Pernah juga ada seperti itu. Sehingga jangan-jangan sampai nanti apa yang kita lakukan itu justru haram, bukan sesuatu yang diperbolehkan. Maka sekarang banyak cara-cara yang sudah mungkin nanti bisa diakses itu. Cara-cara berkurban yang benar, cara-cara menjatuhkannya. Ini penting untuk kita laksanakan sebagai sikap-sikap ihsan. Gimana cara mengikatnya? Nah, kemudian menjatuhkan begitu santunnya. Ada cara-cara yang digunakan. Nah, seperti ini. Karena waktu kita terbatas ya, dilihat pakai perasaan juga, dikira-kira aja. Akhirnya jadinya kayak apa? Tapi intinya ditarik sedikit-sedikit sampai jatuh. Jangan seperti ini. Coba lihat di Jawa banyak. Ada yang kerjanya kali ini kan coba lihat. Besok ini dimasukkan air, ya kan? Sampai gelembung jatuh dia. Itu juga cara-cara yang diharamkan. Ini banyak sekali praktik-praktik. Maka kalau kita bidahin itu juga harus diperhatikan. Wah, coba tinggal masukkan lehernya, masuk lehernya kuat. Apa ini yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Enggak. Banyak caranya. Termasuk juga nanti ihsan bagi panitia. Ya, kepanitiaan kurban itu adalah orang yang di pundaknya ada setiap amanah orang lain yang ingin beribadah. Maka jadi panitia jangan cari-cari kesempatan. Karena di
yang suka main lato-latonya sapi disembunyikan. Tapi datang kan ada lato-latonya juga. Oh iya juga. Ingat panitia bukan dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk kemudian memanfaatkan dari korban sesuai dengan seleranya. Ada batasan-batasan. Nah sehingga nanti ada banyak problem-problem yang penting untuk diperhatikan. Nah kemudian pembagian daging kurban. Kalau pembagian daging kurban yang pokoknya kan 3 itu kan. Sohibul kurban, orang yang muhtar, orang fakir miskin, apalagi yang tidak pernah makan daging kecuali setahun sekali. Kemudian yang 3 adalah mustaqim yang ditunjuk oleh sohibul kurban atau panitia kurban. Bagaimana hukumnya membagi daging kurban kepada non-muslim? Boleh. Sebagai syiar, baca surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu bagian dari sikap terbaik kita kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, yang bersahabat dengan kita, bahkan itu bisa menjadi lahan dakwah. Cuma tentu ada skala prioritas. Nah, apa problem-problemnya? Ini bisa kita catat sama-sama. Problem kurban yang pertama adalah kepanitiaan. Secara hukum boleh, karena Nabi ketika berkorban itu juga mendelegasikan kepada Ali. Kira-kira kalau sekarang kita sebut dengan kepanitiaan itu. Nah, hanya saja disebut tentu orang yang amanah, orang yang bisa menjadi fasilitator kebaikan orang lain. Dewasa itu memakosid karena memfasilitasi kebaikan mendapatkan hal yang setimpal. Jangan kemudian kita kotori dengan cara itu, menyembunyikan kepalanya, akhirnya nanti dapat juga datang. Padahal kalau satu kepala sapi itu kan lumayan. Nah bisa diikuti caranya bagaimana? Caranya ya bisa dibelah, bisa dibagi langsung, atau caranya seperti demikian. Tidak semua orang mau mengambil data kepala. Maka demikian itu dicatat. Tahun ini siapa yang dapat kepala sapi, kepala kambing, tahun depannya siapa, dibagi rata sebagai haknya, bukan untuk dikomersilkan. Yang kedua, memberikan daging kurban kepada jabang. Boleh sebagai mustahil, tapi kalau sebagai kurban dilarang. Saya membeli setiap satu ekor pilihan kompensasinya sekepala, tidak boleh. Tetapi pembayaran jabang itu nahnu tihimin dalam hadis. Kalau bahasa kita menggunakan biaya operasional. Kan ada sekian ribu orang membeli satu ekor sapi, sekaligus setiap orang dikenai misalnya 100.000 untuk biaya operasional. Nah biaya operasional itu silakan untuk membayar jagal, untuk yang membersihkan jeruan, tidak semua orang mau, sampai pada pembubaran panitia pun boleh. Kenapa? Karena biaya operasional. Tetapi jangan dari hewan kurban itu dijadikan sebagai upahnya. Jadi yang satu ekor sapi nanti upahnya tapi belakang atau telinganya sebelah dan diambilkan dari biaya operasional. Termasuk nanti panitiaan dibiarnya, minumannya, makanannya, snacknya gunakan biaya operasional. Gimana kalau sebagian kecil dimasak? Ya silakan, tapi bukan untuk sekedar kepanitiaan, bukan untuk umum. Maka kan yang ingin makan ya masyarakat setempat, anak-anak ikut panitia juga digunakan. Boleh, boleh. Karena pembagian dari kurban itu bisa dalam wujud yang sudah matang, siap saji, bisa juga dalam wujud yang masih. Nah itu bagian dari proses awal pembagian yang matang ini. Tapi jangan ini khusus untuk panitia. Padahal diambilkan dari kurban. Sudah ditentukan lagi pokoknya satu ekor itu khusus untuk makan-makan panitia. Tidak boleh. Kali itu milik sombul. Kecuali kalau memang sengaja dibeli
kurban sudah dapat jatahnya, mustahik sudah dapat jatahnya, ya silakan disimpan. Masa sekaligus makan seharian misalnya, pagi konsen, siang tekleng, malam sate, aja mungkin malam membeli terus. Kenapa? Karena asam auratnya meningkat, bukan asam urat, tapi asam auratnya. Ya jadi, maka saya membuat dulu trik atau cara untuk menyampaikan. Nah sehingga bagaimana caranya sehingga bisa bertahan sekian bulan, karena kan dibuat apalagi sebagai apa saya kan harus sempurna. Nah termasuk ijtihad sekarang, kurban itu dari kurbannya sudah ditanggungkan dalam bentuk apa istilahnya yang makanan padat rendang. Boleh nggak? Boleh. Kemudian diberikan kepada orang, tapi tetap harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan. Berikutnya berubah orang yang sudah tinggal ini seringkali ditanyakan. Mari dapat ilmu juga gimana hukumnya. Saya mau berkorban untuk suami saya, aku untuk orang tua saya. Syariat korban itu untuk orang hidup. Kecuali kalau orang meninggal itu berwasiat atau punya nazar. Nazar orang yuti Allah, orang yuti itu. Kalau orang itu bernazar, nazarnya baik, dilaksanakan nazarnya. Tapi kalau dia tidak pernah bernazar sama sekali, cukup keluarganya yang dibeli untuk keluarganya. Insya Allah orang tua kita itu juga mendapatkan pahala hasil didikannya sehingga bukan kita taat beragama. Awalan insolihin dan bukan amal jadinya mengalir tanpa harus dinyatakan niat saya untuk almarhum ini, almarhumah ini enggak. Ya perlu alhamdulillah. Kenapa? Karena saya korban. Orang masih hidup yang tidak mampu saja kan bisa terlaksana. Ini sudah bukti sudah info amal hilang instalasi itu, ya kan? Apa? Hilang instalasi. Kemudian apa? Ada ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan, dan seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah hukum menjual kulit dan daging kurban. Kalau sebagai sohibul kurban, makanan jangan lakukan. Baik jatahnya sendiri, jangan lakukan. Sebab orang berkurban itu ibarat orang sudah kotak dikasih. Pokoknya niatnya lillahi ta'ala. Kalau diberikan, silakan berikan orang. Jangan sampai berpikir, ya nanti kembali modal kalau nggak 20% balik. Itu nggak niat kurban. Tetapi bagi mustahik silakan. Ya bukan saya kurban, karena terjadi takwil rupiah miliknya sendiri. Mau dikasihkan orang, boleh. Mau dijual karena gajinya beras, yang mau beli beras boleh. Bagaimana di panitia? Kadang panitia itu direpotkan dengan kulitnya. Kalau dibagi dicacah, kadang gak bermanfaat. Tidak semua orang bisa bawa kulitnya. Jumlahnya sedikit lah. Boleh nggak dijual oleh para ulama dalam berbagai pendapat berdasarkan pemahaman hadisnya. Prinsipnya yang tidak diperbolehkan itu dengan tujuan komersil. Tetapi kalau kulit korban ini dibagikan yang percuma, tidak semua orang bisa menolak, dijual oleh panitia untuk mendapatkan satu hewan lagi atau menambah stok dagingnya, boleh. Bukan untuk dikomersilkan, tapi justru menambah. Dan ini tidak mengurangi pahala suami kurban, malah ditambah. Yang tadinya hanya dapat sekian ton jadi 1 kilo misalnya kan rumah tangga. Dulu di tempat saya rumah tangga itu kreatif. Kalau dia masih suami istri baru nikah dapat 1 bungkus, punya anak 1 dapat 1 bungkus tetap. Kalau punya anak 2 lebih dapat kelipatannya. Maka kalau ingin dapat banyak dia tambah anaknya. Itu kurban terdepan kalau kan sekarang dapat 2, kalau 3 dia dapat 3 bungkus. Silakan direncanakan sejak sekarang nih, biar nanti lahirnya sebelum Idul Adha.
Biar dihitung berapa 13. Nah itu intifak namanya. Bagian dari pemanfaatan untuk memaksimalkan, bukan mengurangi. Oh ada ini, kita gak usah pikir jual-jualan. Pokoknya kulitnya kita serahkan ke masjid, ya silakan. Itu ada alternatif, ada alternatif. Oh ini karena kita punya lembaga dakwah, dia bisa diberikan dananya. Perkara dia jual urusan dia, karena sudah jadi haknya, tidak masalah. Yang uangnya itu untuk membangun masjid misalnya. Yang penting sohibul kurban jangan pernah menjual dari hasil kurbannya itu, apalagi untuk tujuan tujuan komersil, balik modal. Nah ini pendapat para ulama, termasuk di kalangan ulama-ulama tadi kita pernah seperti itu juga begitu. Allah Rahman ayat Al-Quran juga menjelaskan larangan itu makdul. Ada ilah, ada sebabnya, yaitu untuk komersil bagi sohibul kurban. Tapi kalau untuk memaksimalkan menambah stoknya diperbolehkan sebagai salah satu alternatif. Alternatif lain bisa diberikan saja apa daripada lembaga-lembaga dakwah dan seterusnya. Bagaimana berkurban secara patungan? Ya jelas dalilnya boleh. 7 orang untuk 1 ekor sapi itu patungan juga namanya. Tapi ini satu sekolahan sekian 500 anak iuran untuk membeli 1 ekor kambing misalnya kata 100. Nah kalau itu bukan berkurban, tapi latihan kurban untuk pembiasaan. Silakan saja. Namanya tarbiyah kan, proses pendidikan. Nah ini kemudian menggabungkan kurban dengan akikah bagi yang berusaha ekonomi dengan modal sekecil mungkin untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin. Akhirnya putrinya menikah. Nah nikahnya nanti pas hari tasbih ya, karena mama punya niat mau kurban sekalian untuk akikah kamu, sekaligus untuk dia untuk resepsi. Nah itu nggak benar. Jadi kurbannya kurban, akikahnya akikah, syukuran masing-masing punya dalil khusus dan tujuan. Bahkan kalau akikah pun kan dia mensabihi pada hari ini. Kalau sudah lewat itu nggak ada lagi satu keharusan apalagi keharusan. Silakan syukuran biasa silakan. Nah kemudian yang lain saya kira ada kesunahan-kesunahan yang perlu kita lakukan. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu sekalian sebenarnya temanya masih beberapa terkait dengan itu karena keterbatasan waktu. Maka saya cukupkan sampai di sini. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Ya.